Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuri Dalijatul Insanul Haq dengan nomor NIM 12130304143. Di sini saya akan mereview materi mata kuliah Hukum Tata Negara pertemuan 2 sampai pertemuan 7 dengan dosen pengampu Bapak Lutfi. Langsung saja ke pertemuan 2, yaitu konsep ruang lingkup dan pengertian. Konsep merupakan suatu kajian terfokus kepada satu hal. Konsep HTN mengkaji tentang hukum tata negara itu sendiri. Hakikat ilmu. Sejarah Yunani 600 sebelum Masehi sampai 200 sebelum Masehi kental dengan mitos. Kepercayaan masyarakat ketika itu tidak semua bisa dibuktikan kebenarannya. Akibatnya lahirlah pemikir-pemikir yang kritis. Lepas dari tahun 200 sebelum Masehi, ketika ada sebuah mitos yang tidak bisa menjawab pertanyaan oleh mitos yang akhirnya dikategorikan sebagai logos. Logos dikenal sebagai ilmu atau perlu penguji kebenarannya melalui teori. Pengetahuan ialah apa yang diketahui melalui panca indera, baik itu dari mata, telinga, atau raba, atau hidung, dan lain-lain. Sedangkan ilmu, pengetahuan yang sistematis, tingkatannya lebih tinggi daripada pengetahuan. Tidak semua pengetahuan itu ilmu, sedangkan semua ilmu itu sudah pasti pengetahuan. Ilmu sebagai pengetahuan sistematis adalah berdasarkan kajian filsafat ilmu. Sebuah pengetahuan dapat naik derajat menjadi ilmu ketika sistematis dan memenuhi 3 indikator. Yang pertama ada ontologis, yang artinya dapat didefinisikan atau dimaknai. Yang kedua ada epistemologis, artinya pendekatan atau metode. Dan yang ketiga aksiologis, kemanfaatan atau kegunaan. Terus ada tokoh-tokoh ahli filsuf, di antaranya yang pertama ada Thales, Anaximander, Anaximenes, Pythagoras, Xenophanes, Heraklistos, Socrates, Plato, Aristoteles, dan Plotinus. Hukum tata negara, istilah dalam bahasa Inggris constitutional law atau state law, dalam bahasa Perancis droit constitutionnel law, dalam bahasa Belanda Staatsrecht. Pengertian hukum tata negara ialah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi negara, hubungan antar alat kelengkapan negara dalam garis horizontal dan vertikal, warga negara dengan negara, serta kedudukan warga negara dengan hak asasinya. Menurut para ahli, yang pertama ada Van Vollenhoven, yaitu mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan. Terus ada asumsi, yang pertama ada perangkat aturan, ada negara, vertikal dan horizontal, dan yang terakhir ada hak asasi. Ruang lingkupnya, yang pertama ada organisasi negara, yang kedua struktur pejabat negara, dan yang ketiga pembagian kekuasaan dan hubungannya. Hubungan ilmu lain yaitu ilmu hukum, ilmu politik, hukum administrasi negara, sosial, dan ekonomi. Sumber hukum tata negara, yang pertama hukum internasional yang telah diratifikasi menjadi hukum nasional. Yang kedua peraturan perundangan tertulis, wujudnya undang-undang, peraturan-peraturan, perjanjian, dan lain-lain. Nilai konstitusi tak tertulis atau hukum adat. Terus ada jurisprudensi peradilan. Yang kelima ada constitutional conventions atau kebiasaan ketatanegaraan. Dan yang terakhir doktrin ilmu hukum yang telah menjadi Ius Communis Opinio Doctrum. Mungkin segitu untuk pertemuan yang kedua. Untuk selanjutnya dilanjut ke pertemuan 3, yaitu mengenai asas-asas hukum tata negara.
Asas artinya karakter, prinsip, atau ciri khas. Bentuk negara hukum yang pertama secara formal itu terbagi menjadi 3. Ada individualis, di mana sebuah negara membebaskan atau memberikan kemerdekaan kepada masyarakat untuk melangsungkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada Amerika, yaitu liberalisme. Terus negara Neohajterstaat atau penjaga malam, ada hadir ketika suatu keadaan membutuhkan kehadiran sebuah negara tersebut. Negara filsafat, negara sifatnya membebaskan atau mendominasi. Terus ada monopoli, kebalikan dari mana individualisme. Negara dominan mengatur kepada hal yang detail, monopoli kehidupan berbangsa dan bernegara. Terus ada material. Yang pertama ada kolektif, sebuah sikap negara hukum yang kolektivia antara masyarakat dengan pemimpin untuk mewujudkan cita-cita negara. Yang kedua ada dominasi negara, tidak memberikan ruang atau partisipasi politik pada negaranya. Masyarakat dipaksa untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan negara tersebut. Dan yang ketiga ada welfare state atau cita-cita ideal. Negara penuh kesejahteraan dan terjadi keseimbangan antara negara dengan masyarakat negara untuk mencapai tujuan yang disepakati. Asas-asas, ada asas negara kesatuan. Negara kesatuan dalam bentuk pemerintahan lebih sentralistik. Negara serikat sentralistik, negara tidak terlalu besar seperti negara kesatuan. Negara kesatuan terbagi ke dalam beberapa asas. Yang pertama ada asas desentralisasi, pelimpahan sebagai kewenangan negara pusat terhadap daerah. Yang kedua ada asas dekonsentrasi, penyelenggaraan urusan pemerintah pusat yang dilimpahkan ke daerah. Yang ketiga ada asas pembantuan, wewenang urusan pemerintah pusat yang dibantu daerah. Asas negara hukum Bangkok 1965, jaminan HAM, badan kehakiman bebas, pemilu bebas, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berserikat, pendidikan kewarganegaraan. Asas demokrasi Afan Ghaffar, penyelenggaraan kekuasaan berasal dari rakyat, terus penyelenggaraan kekuasaan secara bertanggung jawab, adanya partisipasi langsung ataupun tidak langsung, rotasi kekuasaan, pemilu, kebebasan dijadikan hak-hak dasar manusia. Untuk pertemuan kedua mungkin segitu, pertemuan ketiga. Untuk selanjutnya kita ke pertemuan keempat, yaitu membahas tentang tipe dan bentuk susunan negara. Kesatuan atau unitary state, lebih sentralistik, vertikal manajemen, model terpusat dan menganut sistem kerajaan, kekaisaran tapi sudah kesatuan. Contoh negaranya Inggris dan Jepang. Ada central representative modal, Swedia, Spanyol, dan Denmark. Unification modal, penyatuan integrasi, yaitu Belanda. Mixed model, campuran, yaitu Perancis. Karakter negara kesatuan, yang pertama ada satu konstitusi yang berlaku, terus ada satu pemerintahan di tingkat pusat, terus ada satu kewenangan, ada satuan pemerintahan lokal yang merupakan subdivisi pemerintah pusat atau pemerintah daerah dengan dominasi pusat dibanding daerah. Yang kedua ada bagian atau federal state, mengadopsi desentralistik, perasaan sebangsa di antara kesatuan-kesatuan politik yang hendak membentuk federasi, keinginan untuk membentuk ikatan yang terbatasi, tingkat sentimen tinggi. Karakternya satu wilayah negara terbagi atas negara-negara bagian Amerika Serikat. Kedaulatan ganda, terus ada hubungan antara pemerintah federal dengan daerah bersifat koordinatif
atau kooperatif. Kewenangan bersifat eksklusif. Susunan pemerintahan, kewenangan untuk menetapkan perpajakan, kebutuhan kerjasama sangat minimal. Mungkin segitu untuk pertemuan keempat. Kita dilanjut ke pertemuan kelima, yaitu bentuk dan sistem pemerintahan. Yang pertama ada bentuk-bentuk pemerintahan. Menurut Aristoteles, ada autokrasi, oligarki, monarki, dan republik. Autokrasi ialah kekuasaan tunggal, diktator yang tidak dapat diganggu-gugat. Contohnya kerajaan ataupun kekaisaran. Yang kedua ada oligarki, pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang atau kelompok yang berkuasa dari golongan tertentu. Yang ketiga ada monarki, kekuasaan dipegang seorang raja atau kaisar, berlangsung sepanjang perjalanan hayat, keturunan yang berwenang. Terus yang terakhir ada republik, bentuk pemerintahan yang dijalankan berdasarkan kedaulatan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, adapun bentuk negara menurut Aristoteles terbagi menjadi 3. Yang pertama, bentuk sempurna monarki dengan bentuk kemerosotannya deposit atau tirani. B. Bentuk sempurna aristokrasi dengan bentuk kemerosotannya oligarki, plutokrasi. Terus yang terakhir ada bentuk sempurna politea, pemerintahan langsung ataupun kota, dengan bentuk kemerosotan demokrasi. Siklus teori, bentuk pemerintahan yang berputar atau rotasi pemerintahan. Yang pertama ada monarki, kekuasaan dipegang satu orang atas dasar kepentingan keturunan, yang mana outputnya tirani sehingga terjadinya penyimpangan. Terus yang kedua ada tirani, kekuasaan dipegang satu orang dan sewenang-wenang. Ketiga ada aristokrasi, kekuasaan dipegang beberapa orang memiliki kepentingan. Yang keempat ada oligarki, kekuasaan dipegang oleh beberapa orang dan berkepentingan. Terus ada demokrasi, kekuasaan dijalankan oleh rakyat demi kepentingan rakyat itu sendiri. Yang terakhir ada oklokrasi, masing-masing orang ingin berkepentingan mengatur dan memerintah secara bebas. Sistem pemerintahan Mahfud MD, sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga negara. Presidensial, kepada negara menjadi kepala pemerintahan atau eksekutif. Pemerintahan tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR. Parlemen dan pemerintahan adalah sejajar. Menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden. Eksekutif dan legislatif sama-sama kuat. Parlementer, kepala negara tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintahan karena ia lebih bersifat simbol nasional atau pemerintahan bangsa. Pemerintahan dilakukan oleh sebuah kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Kabinet bertanggung jawab kepada dan dapat dijauhkan oleh parlemen melalui mosi. Kedudukan eksekutif atau kabinet lebih rendah dan bergantung kepada parlemen. Untuk selanjutnya yaitu pertemuan ke-6, ada negara autokrasi dan demokrasi modern. Autokrasi modern dianut oleh fasisme, yaitu Italia, nazisme, yaitu Jerman, komunisme, yaitu Uni Soviet. Autokrasi adalah salah satu bentuk pemerintahan yang karakternya berbeda dengan demokrasi, di mana autokrasi ini memiliki satu partai atau partai tunggal. Autokrasi membatasi kekuasaan orang lain yang dianggap menjadi kompetitornya. Autokrasi ini pertengahan antara monarki dan oligarki. Biasanya autokrasi menghimpun kekuasaan sebesar mungkin pada tangan negara. Organisme dianggap menjadi satu kesatuan yang memiliki dasar hidup serta kehidupan dan memiliki kepentingan sendiri serta kepribadian sendiri. Dalam autokrasi ini, penentuan wakil rakyat masih dominan penguasa dan eksekutif.
Terus ada demokrasi modern. Negara yang menganut demokrasi modern adalah Indonesia, negara kita semua. Salah satu pemerintahan yang menganut sistem multipartai, di mana ia adalah sebagai penyelenggara kekuasaan rakyat. Dalam arti lain, demokrasi adalah kumpulan atau kesatuan daripada individu, yang mana bahwa individu mempunyai peranan yang pokok menentukan dan mengusahakan kebahagiaan serta kesentausaan umat atau negara. Di sini rakyat memiliki kendali penuh penentuan wakil, dan di demokrasi ini undang-undang lebih dominan. Mungkin segitu untuk pertemuan ke-6. Yang selanjutnya yaitu pertemuan terakhir tentang pembagian kekuasaan dan lembaga-lembaga negara. Ada pembatasan kekuasaan. Menurut Morke Duverger, cara melakukan pembatasan kekuasaan yang pertama ada secara langsung, yakni ada pemilihan para penguasa, pembagian kekuasaan dan kontrol yuridisional, menambah atau memperkuat kekuasaan pihak yang diperintah. Jika suatu keadaan tak dapat dikendalikan dan membuat masyarakat muak, lalu lahirlah pemberontakan atau revolusi. Dan yang ketiga ada pengendalian joliman pihak penguasa dari masyarakat, baik secara eksternal maupun secara internal. Trias politika. Yang pertama Prancis, yaitu fungsi diplomasi atau diferensi, finansi, justice, dan policy. Yang kedua ada John Locke 1632 sampai 1714, legislatif, eksekutif, dan federatif. Terus yang ketiga ada Montesquieu pada tahun 1748, yaitu ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan eksekutif atau presiden membuat undang-undang, rule making function. Terus ada kekuasaan legislatif yaitu DPR, kekuasaan melaksanakan undang-undang, rule application function. Terus yang terakhir ada kekuasaan yudikatif, kehakiman mengadili atas pelanggaran undang-undang atau rule adjudication function. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kekurangan datangnya dari saya sendiri dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ditutup saja dengan doa, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.